Aksi bom bunuh diri terjadi di salah satu masjid di Peshawar, Pakistan saat sedang melaksanakan sholat Jumat. 57 orang meninggal dan ratusan lainnya terluka. Masjid Syiah Kucha Risaldar di Peshawar, Pakistan porak-poranda usai diguncang ledakan bom bunuh diri Jumat pada waktu setempat. 57 orang meninggal dan 194 lainnya luka-luka. Menurut kepolisian Peshawar, sempat terjadi baku tembak antara aparat dengan seorang pria bersenjata. Pelaku kemudian kabur ke masjid dan meledakkan diri saat warga sedang melaksanakan sholat Jumat. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Pemirsa, untuk mencermati peristiwa ledakan bom bunuh diri di sebuah masjid di Peshawar, Pakistan yang menewaskan 57 orang meninggal, kita sudah terhubung dengan Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Selamat malam, Cak Islah. Selamat malam, Mbak Arlista. Cak, ISIS ini sudah mengaku bertanggung jawab dalam peristiwa bom bunuh diri tersebut. Lantas tanggapan Anda seperti apa, Cak? Ini kan sebenarnya memang efek dari dendam yang terwariskan selama berabad-abad sebenarnya. Perpecahan antara kelompok yang menamakan dirinya Sunni dan kelompok yang menamakan dirinya sebagai Syiah. Ini memang adalah dendam yang bertahan hampir 1.400 tahun. Saya melihatnya ini kan memang efek dari sebuah proses politisasi agama yang terjadi 1.400 tahun yang lalu. Dan ini terjaga hingga hari ini. ISIS sebagai pemeluk tafsir-tafsir yang menamakan dirinya Wahabi Salafi ini memang tetap merawat kebencian-kebencian itu, termasuk dari Syiah sendiri memang tetap merawat itu juga. Nah, ini adalah efek negatif dari sebuah proses politisasi agama yang memang harus kita cermati bahwa ketika politik itu menunggangi agama, memang semua dendamnya akan awet. Dan inilah mengapa di negara kita politisasi agama itu memang harus kita hindari, karena efeknya bisa jadi akan seperti yang terjadi antara kelompok-kelompok yang merasa dirinya Sunni dan yang merasa dirinya Syiah. Ini memang akan terus terjadi, terutama di Peshawar seperti di Pakistan. Ini kan memang melting pot dari dua kepercayaan ini sebenarnya. Mereka bertemu dan memang friksi yang terjadi itu sudah sejak lama terjadi di Pakistan ketika kelompok Wahabi Salafi misalnya memang menginfiltrasi berbagai gerakan-gerakan politik di Pakistan melalui Laskar At-Taibah pada zaman Presiden Zia-ul Haq. Dan ini kemudian memang friksi itu semakin menajam, terutama di daerah-daerah yang memang tempat mereka bersinggungan seperti di Peshawar ini. Ini juga banyak terjadi sebenarnya gesekan-gesekan di sekitaran Islamabad misalnya. Ini memang terjadi. Padahal Pakistan sebelumnya adalah negara yang terhindar dari berbagai friksi sebenarnya. Tapi sejak masuknya kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai gerakan purifikasi Islam, ini memang kemudian konflik itu semakin menjadi, terutama pada zaman Presiden Musharraf. Nah, ini semakin menajam dan ini adalah buahnya. Ditambah lagi akselerasi ini dengan munculnya ISIS. Dan kerak-kerak ISIS ekstraksinya itu terjadi di Pakistan dan muncul di sana. Oke, begitu, Cak. Mbak. Oke, Cak. Tadi Anda sempat sebutkan ini merupakan politisasi dari agama. Lantas apa target ISIS sebenarnya di Pakistan? Karena kita sudah mengetahui ini beberapa kali ada bom bunuh diri di Pakistan. ISIS ini sendiri kan memang sama seperti halnya gerakan-gerakan kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai kelompok pemurni ajaran Islam. Dia memang tidak mau ada perbedaan. Mereka maunya adalah orang yang berbeda dengan dirinya ini memang dipaksa untuk sama dengan jalan intimidatif, sehingga ya inilah yang terjadi, kekerasan-kekerasan atas nama agama ini terjadi. Dan ini sebenarnya memang adalah buah
yang terjadi di Pakistan hari ini. Dan ISIS ini memang selalu menyasar orang yang berbeda sebenarnya, terutama dengan orang yang sesama mengatasnamakan Islam. Nah, kelompok-kelompok yang pro kepada ISIS ini juga sebenarnya juga banyak di Indonesia. Ini yang harus kita cermati. Ada beberapa organisasi yang terlarang, misalnya seperti FPI, yang memang sudah memproklamirkan dirinya dan sudah mengeluarkan maklumat beberapa tahun yang lalu bahwa mereka adalah kelompok yang sangat simpati terhadap ISIS. Ini memang sudah pernah diucapkan oleh pemimpin FPI di Indonesia ketika itu oleh Habib Rizik Syihab yang mengatakan bahwa ISIS adalah saudara. Nah, ini yang harus dicermati oleh kita di Indonesia ya. Oke, Cak Islah, lantas selain Pakistan akan kemana nih arah serangan kelompok ISIS dan Indonesia? Ini harusnya bersikap seperti apa? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya aktivitas atau gerakan-gerakan dari penegak hukum sudah sangat jelas terhadap berbagai jaringan-jaringan organisasi seperti Jamaah Ansarud Daulah di Indonesia yang secara terbuka mengatakan bahwa mereka terafiliasi dengan ISIS. Resiliensi ISIS ini memang sekarang menjadi problem di berbagai belahan di dunia, termasuk juga di Somalia, di Nigeria, dan di Sudan misalnya, dan juga terutama di Suriah. Ini memang menjadi trigger dari berbagai konflik. Nah, setelah ISIS itu tumbang di Irak dan Suriah, tapi kan kita tidak bisa menjamin bahwa pecahan-pecahan mereka ini, firqoh mereka ini kan berusaha untuk tetap hidup di banyak negara. Di Eropa pun juga ISIS masih menggeliat untuk melakukan aksi teror. Di Indonesia juga kemarin peledakan katedral di Makassar itu juga dilakukan oleh orang yang pro ISIS. Nah, ini yang harus kita ampas-ampasnya ini yang harus betul-betul kita cermati di Indonesia, terutama kelompok-kelompok seperti FPI yang secara terbuka mengatakan bahwa mereka memang terafiliasi, maksudnya mereka sangat simpati dan menyalurkan empatinya terhadap ISIS. Dan ini ada pidatonya, memang pidato Rizik Syihab waktu itu memang nyebar bahwa mereka menganggap ISIS adalah saudara dan mereka merasa sebagai resiliensi perjuangannya sama. Nah, kelompok-kelompok seperti inilah yang harus dicermati hari ini di Indonesia. Terlebih lagi kita kan memang menjelang pemilu 2024, memang politisasi agama ini akan menjadi tumpuan utama dari berbagai kekuatan-kekuatan politik yang berusaha untuk mendominasi berbagai populasi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami di News Malam. Cak Islah, selamat malam. Terima kasih Mbak Alisa, makasih.